betul orang yang sabar Kak ya. Sebab bergelutnya bukan dengan orang lagi, tapi bergelutnya dengan masalah tulisan Kak, administrasi. Jadi bukan berhubungan dengan makhluk hidupnya. Baik kakak, kita mulai. Baik, Kak. Nah, ada administrasi gudeg. Ada administrasi gudeg yang dikatakan dengan gudeg itu Kak, gudeg sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sesuai yang diharapkan oleh kakak-kakak yang sederhana. Nah, jadi adanya dukungan administrasi. Tapi kadang-kadang salah kaprah kalau kita ingin membuat apa misalnya. Suka ada yang buat administrasinya. Kira-kira Kak istilah buat administrasinya di sana betul tidak Kak? Nah itu hanya salah kaprah saja Kak. Jadi untuk pembinaan pramuka di gudeg itu diperlukan adanya dukungan administrasi secara tertib. Namun sederhana itu Kak. Kalau dalam bahasa kita ya bisa disebut ala kadarnya tapi betul gitu. Nah agar pelaksanaan administrasi dapat teratur, tertib dan berkesinambungan diperlukan buku-buku catatan administrasi Kak. Jadi sangat diperlukan buku-buku catatan administrasi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman sekarang itu yang namanya menulis, mencatat seolah-olah apa? Seolah-olah males lah. Saya juga sama seperti kakak-kakak sebagai tenaga pendidik. Dibandingkan siswa-siswa yang dulu dengan siswa yang sekarang itu masalah tulisannya itu hanya bisa dibaca oleh sendirinya Kak. Karena apa? Karena mungkin saja malas mencatat, akhirnya fotokopi. Nah, sehingga yang timbul bukan yang baik-baiknya, tapi yang kurang baiknya. Nah, di sini Kak, supaya berkesinambungan diperlukan buku-buku catatan administrasi. Nah, ada beberapa buku catatan administrasi. Nih, silakan. Nah, di sini kita pengertian administrasi gugus depan dulu, Kak. Berasal dari kata administration. Dalam pengertian sempit adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan tulis menulis atau ketatausahaan. Nah itu kan Kak sudah kelihatan. Jadi kalau ada yang menyebutkan begini buat administrasinya itu salah. Sebab pengertian administrasi di sini juga pengertiannya sempit adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan tulis menulis atau ketatausahaan. Nah, yang berfungsi sebagai apa? Yang pertama sebagai data konkret. Konkret itu yang nyata. Kemudian sebagai alat ukur aktivitas kegiatan. Sengaja Kakak menggambarkan di sana ada semacam grafik, ada naik, turun. Nah ini untuk menggambarkan kegiatan. Aktivitasnya, alat ukurnya. Kemudian adanya dukungan dan sarana yang dimiliki. Kak. Ini dalam kegiatan di gugus depan itu tanpa adanya sarana cukup sulit. Kak. Tanpa ada atau kurang dukungan juga sulit. Anak mau kegiatan sementara sarananya kurang mendukung.
Walaupun sarananya ada, tapi anaknya kurang digerakkan oleh pembinanya, itu juga sama. Nah, oleh sebab itu untuk mengetahui tahu tidaknya atau kegiatan kepramukaan di sekolah kita berkembang ataupun tidaknya, ini sangat diperlukan buku-buku ini. Alat ukur aktivitas kegiatan. Kemudian yang selanjutnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Jadi akan tahu, oh kalau minggu ini bagaimana dan seterusnya. Nanti lebih jelasnya di penjelasan yang berikutnya. Nah, kakak, jenis administrasi, ada administrasi gudep atau gugus depan, ada administrasi satuan. Ini semuanya berkaitan dengan buku ataupun dengan format-format yang harus kakak persiapkan dan nanti insya Allah saya kirimkan melalui peladamnya masing-masing atau dalam Google Classroom akan disampaikan, karena nampaknya kalau ini sebenarnya nanti dalam penugasannya itu lebih beratnya dalam kegiatan lapangan sepertinya kalau biasanya dilaksanakan. Tapi ini karena situasi dan kondisi ya memang demikian, tapi kakak jangan sampai ketinggalan lah. Minimal format-formatnya kakak bisa melihat, kemudian paling tidak kakak menyamakan kak. Sebab administrasi gugus depan, administrasi satuan sebenarnya sudah dilaksanakan kan oleh kakak-kakak itu. Sudah dilaksanakan. Hanya untuk menyamakan saja barangkali. Nah, jadi pada dasarnya ada dua jenis administrasi gugus depan dan administrasi satuan yang akan disampaikan sekarang ini. Kemudian next selanjutnya. Nah, kakak, ini perlu dilihat dalam buku administrasi gudep. Yang pertama kak, ini paling penting, ada buku induk dan catatan pribadi Pesdik, maksudnya peserta didik kak. Bagaimana bentuknya? Nanti kakak perlihatkan. Jadi buku induk kak, jangan sampai buku induk dalam kegiatan pendidikan kepramukaan disamakan dengan buku induk yang ada ataupun yang sudah berlaku di sekolah. Ini hanya khusus untuk kegiatan kepramukaan. Kemudian buku inventaris kak, ini sudah biasa. Buku inventaris, kemudian buku risalah rapat, pertemuan kak, rapat atau pertemuan kan suka ditulis kak, supaya jangan sampai minggu ini sudah diceritakan, kemudian minggu besok lagi diceritakan, minggu besoknya lagi sama diceritakan, sedangkan materinya sama, kemudian diceritakan berulang-ulang, akhirnya bosan. Kemudian ada buku keuangan dan buku iuran. Nah, buku keuangan atau buku iuran, kemudian buku ekspedisi. Misalnya antara surat yang keluar dan masuknya. Kemudian kak, buku kegiatan dalam latihan. Buku kegiatan dalam latihan. Jadi dicatat kak nanti, ada contohnya nanti. Nah. Kemudian juga ada buku harian kak. Buku harian, kemudian buku logbook, kemudian juga buku agenda surat, dan buku sejarah dan perkembangan satuan. Buku sejarah dan perkembangan satuan di sini, kakak. Jadi di sini buku ini merupakan buku wajib yang harus ada di gugus depan kakak. Nah, kalau yang belum lengkap tinggal yang melengkapi, kalau yang belum ada tinggal buat gitu. Kalau yang belum sempurna tinggal disempurnakan.
Walaupun yang paling sempurna itu hanya satu, rokok saya kiranya Kak. Nah, ini Kak, jadi sekali lagi buku induk, buku inventaris, buku risalah rapat, buku keuangan, buku ekspedisi, buku kegiatan, buku harian, buku logbook, agenda surat, sejarah dan perkembangan satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Kak, next. Sekarang buku, kalau tadi administrasi gudap, oh masih ada tuh. Buku administrasi satuan. Kalau tadi gudap, sekarang buku administrasi satuan. Daftar hadir latihan. Ini penting Kak, daftar hadir latihan. Daftar hadir latihan. Nah, kemudian contohnya, nah, dalam kegiatan daftar hadir latihan itu Kakak, seorang pembina harus peka Kak. Di saat upacara itu, pada sudah konsultasi sebelumnya, sehingga Kakak yang tidak hadir, yang sakit misalnya didoakan, kemudian apa-apa, nah sehingga akan betul-betul pembina itu memperhatikannya. Kemudian di samping ini yang tidak tertulisnya tuh. Di samping daftar kartu perkembangan anggota Kak. Ini di satuan. Kemudian daftar tabungan Kak. Kemudian juga form atau format pendaftaran anggota atau registrasi. Misalnya ada perpindahan kalau di SD itu dari siaga ke penggalang itu. Ada buku program latihan rutin Kak. Ada juga program kerja tahunan Kak. Nah, program kerja tahunan ada latihan rutin, bisa juga triwulanan, bisa juga 6 bulanan, terserah Kak. Ini hanya gambaran saja. Yang penting segala macam kegiatan yang dilaksanakan di satuan itu dapat tercatat sehingga mengetahui perkembangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya silahkan Kak Uji, next. Nah ini aneka format buku administrasi sistem. Nah ini Kak, ini buku yang menyimpan data peserta didik, daftar induk, anggota gerakan pramuka, gugus depan mana. Kemudian Kakak bisa melihatnya di sini mulai nomor, kemudian nomor induk, kemudian nama lengkap, kemudian ini agama, kemudian nama orang tua, kemudian juga mungkin alamat orang tua, pekerjaan orang tua ada, kemudian nah di bawahnya itu ada tercatat pembina gugus depan. Di bawahnya itu Kak. Ini buku induk Kak, contoh buku induk. Silakan bisa dilihat, bisa dipelajari. Kemudian ini kalau yang sudah ada di Kakak, hanya beda garis-garisnya saja, misalnya tabel. Beda. Sudah Kak, ada gambaran sedikit-sedikit Kak. Nah, kemudian dilanjut Kak. Nah, ini buku registrasi peserta didik. Nama lengkapnya. Jadi masing-masing Kak kalau buku registrasi itu peserta didik. Jadi satu orang itu satu.
Satu orang itu satu. Jadi jangan disekaligus,kan, Kak. Nah, ini contohnya. Ini seperti biasalah mengisi, ada alamat, kemudian ini yang diperlukan kalau dalam kegiatan kepramukaan ini masalah golongan darahnya, Kak. Golongan darah. Ini sangat perlu. Kemudian pengalaman dalam kepramukaan, tingkat siaga, sebagai apanya sudah jelas ya. Kemudian lain-lainnya juga diceritakan. Ini buku registrasi peserta didik. Kemudian dilanjut. Nah, catatan notulen rapat atau risalah. Ini catatan notulen rapat berisi apa yang harus diisi di sini, permasalahan guru, program kerja dan sebagainya. Setiap pertemuan harus dicatat dan dicek hasil rapat sebelumnya. Ini, Kak, notulen sudah biasa, kira-kira sudah biasa. Hanya bedanya kalau di gugus depan mah rada, sebenarnya sama saja, Kak, sama saja notulen. Jadi program permasalahan yang digudep itu diceritakan, ditulis, Kak. Misalnya berisi masalah apa, misalnya pembinanya kurang semangat mungkin, ataupun juga peserta didiknya kurang semangat. Nah, bagaimana ya masalahnya, kemudian nanti bisa dimusyawarahkan, kemudian diselesaikan. Kemudian dalam program kerjanya ini, Kak, program kerja nanti insya Allah akan ada materi khusus tentang pembuatan program kerjanya di sini. Ya salah satunya, Kak, hanya mengingatkan kembali saja, kalau membuat program latihan kegiatan kepramukaan, khususnya bagi anak yang di SD ataupun bagi anak yang di MI, yang harus diperhatikan itu, Kak, bukan kakak senangnya sebagai pembina, tapi bisa ditanyakan dulu, Kak, kepada peserta didik, yaitu salah satu dengan contoh misalnya sekarang lagi musimnya Muludan, sekarang lagi musimnya Rajaban, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan, maka misalnya si anak itu, Kak, di rumah saya diminta untuk ada kegiatan lomba adan. Nah, di sini dalam program kerja, dalam pelatihan itu nanti dicek, ditanya perorangan oleh pembina, sehingga terbentuklah bahwa pertemuan yang akan datang yang diinginkan oleh peserta didik itu materinya tentang keagamaan, misalnya mempelajari adan ataupun tulis baca Al-Quran sesuai dengan SKU-nya gitu, Kak. Supaya jangan sampai begini, sebab pembinaannya berlatar belakang pada paskibra, terus aja latihannya hanya baris berbaris, sementara anak yang dibutuhkan itu bukan hanya baris berbaris saja. Jadi, nah sehingga dicek hasil rapat sebelumnya, dan setelah dirapatkan ditulis, ternyata ada keuntungannya dan ada kelebihannya, ada hasilnya dari kegiatan itu. Insya Allah, Kakak, kalau dalam program latihan itu disesuaikan dengan keinginan anak, insya Allah anak juga akan lebih semangat lagi ketimbang hanya keinginan dan watak dari pembina saja. Kemudian dalam buku logbook, buku catatan merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting di dalam gudep, Kak. Setiap kegiatan dan pengambilan keputusan yang penting harus tercatat pada buku logbook yang berisi catatan waktunya apa, ada kejadian apa misalnya. Dicatat, Kak, supaya supaya tidak lupa lah kalau dicatat. Kemudian bisa juga ada digambar, kalau gambarnya ditempelan dan sebagainya, itu untuk lebih jelasnya dalam kegiatan-kegiatan itu, kejadian-kejadian itu pada pelaksanaannya. Kemudian bisa selanjutnya dilanjut. Nah, ini untuk mempermudah. Nah, ini contohnya buku notulen rapat.
Nah ini sudah biasa Kak sebenarnya Kak, sudah biasa. Ada di bawahnya ada titik mangsanya apa, tanggal berapa, kemudian ya alamatnya misalnya sekolah SD mana sebutkan misalnya. Di sana udah jelas Kak. Ini catat, ini formatnya, notulen rapatnya. Ini hanya contoh saja Kak. Hanya contohnya saja. Barangkali Kakak sudah bisa melihat, kemudian bisa dilanjut. Nah ini gambaran buku logbook Kak. Logbook di sini sudah ada contoh-contohnya. Kakak bisa melihatnya Kak. Contoh-contoh catatan kita hanya menyamakan saja ya, menyamakan. Ya. Lanjut. Nah, buku inventaris Kak. Inventaris merupakan buku catatan sarana pendukung yang berisi catatan alat-alat, peralatan, atau perlengkapan yang meliputi. Nah ini Kak, jangan sampai, nah nama bendanya apa, yang biasa itu di pramuka misalnya ada tenda. Nah ada tenda punya berapa dicatat, alat-alat perlengkapannya dicatat. Jadi jangan sampai ada yang meminjamkan. Biasanya ini mohon maaf kalau di SD ataupun di MI itu jadi sebagai pusat peminjaman dari anak-anak penegak kadang-kadang gitu kan. Pinjam tenda. Nah kalau tidak dicatat itu nanti dikhawatirkan ya mengembalikannya kapan, kan ada perjanjian ini, nama benar dicatat, kemudian termasuk juga jenis barangnya apa, mereknya apa, tipe barangnya dicatat. Termasuk juga jumlahnya misalnya. Jumlah masing-masing perlengkapan, harga kalau ada misalnya cantumkan harganya supaya dapat diketahui, oh kalau tahun yang lalu itu membeli ini harganya ini, sekarang kok jadi pantas sudah 3 tahun 4 tahun misalnya. Kemudian asal usul barang tersebut dari mana, maksudnya asal usulnya membeli toko mana, kemudian dan waktu pengadaan. Kemudian dicatat juga kondisi masing-masing perlengkapan itu. Dicatat sekarang ini tenda sudah ada bolong sedikit misalnya. Ataupun patoknya hilang satu. Nah, jadi keadaan kondisi masing-masing si perlengkapan itu tertulis dalam buku inventaris. Bisa dilanjut. Rincian buku inventaris ini sudah ada gambar-gambarnya di sini. Pencatatan barang penting untuk pemeliharaan dan pengorganisasian secara terus-menerus sehingga membantu mempermudah ketika akan mengadakan kegiatan dan mempermudah pemeliharaannya. Di data Kak, ada di sini kondisi barang dan sebagainya. Ini buku inventaris. Ini hanya tinggal menyamakan sekarang. Kemudian ini ekspedisi surat Kak, biasanya suka ditempel dalam buku kecil, yang buku panjang itu silahkan jadi apa-apa. Jadi semua surat-surat baik yang diterima maupun yang dikirimkan harus dicatat dengan teliti. Arsip surat-surat harus diatur dalam tata naskah berkas dan setiap tahun diadakan penilaian dan pemilahan Kak. Ini masalah arsip Kak yang paling sulit itu. Tapi ini mohon maaf Kak. Jadi surat yang ada kaitannya dengan masalah pramuka di sini. Jadi bukan ada kaitan dengan masalah kedinasan yang lain. Jadi hanya surat yang ada kaitannya dengan masalah pendidikan pramuka. Misalnya mau membuat surat izin orang tua, nah kapan dikeluarkan, kemudian kapan sebagainya. Jadi ada kan, setiap kegiatan pendidikan kepramukaan Kakak kan perlu ada surat izin ataupun rekomendasi dari orang tua. Supaya apa seandainya kegiatan itu
tidak begitu lancar ataupun ada hambatan, orang tua kita kan sudah mengetahui sebelumnya. Nah itu Kak. Jadi jangan coba-coba Kak, sebenarnya kalau kegiatan itu tidak diinformasikan kepada orang tua terlebih dahulu. Itu salah satu contoh suratnya. Surat dari Kuaran misalnya, ada surat dari gugus depan mau pinjam apa itu juga tercatat Kak suratnya. Ini sudah biasa, sebenarnya sudah biasa. Bisa dilanjut. Nah, di sini dalam bentuk surat seperti apakah menyusun format bentuk surat yang baik? Nah, saya kira sudah tidak asing lagi ya kan? Sudah tidak asing ini. Ini hanya sekedar gambaran, ini tentu saja harus pakai di atasnya harus pakai kop surat. Misalnya gugus depan dan sebagainya. Baru di bawahnya tetap ada formatnya seperti itu. Bisa dilanjut Kak. Nah ini buku acara kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Gudep maupun satuan harus dicatat dengan baik. Hal itu akan sangat berguna untuk bahan referensi bagi kegiatan yang akan datang. Jadi sudah diprogramkan Kak, sudah diprogramkan. Kegiatannya apa, kemudian menggunakan skenario-nya apa. Jadi supaya hal yang sebelumnya itu sudah dipelajari. Ini mau kegiatan, contoh misalnya mau kegiatan hiking rally. Nah, tentu saja yang harus dipersiapkan kira-kira apa barang yang dibutuhkan, perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian dipelajari sampai ya manajemen resikonya juga dipelajari, termasuk juga kearifan lokalnya. Karena hal tersebut akan melewati daerah-daerah orang misalnya, tentu saja dengan masalah surat perizinan dan sebagainya. Sehingga jangan sampai yang kelewatan oleh kita misalnya dalam kegiatan itu aya naon barudak alet-aletan nah misalnya. Nah kalau masyarakat sudah ini dari sekolah ini mau mengadakan kegiatan. Nah itu dicatat dalam buku acara kegiatan itu. Dicatat. Satu, kedua dan selanjutnya. Bisa dilanjut Kak. Nah kemudian ini buku program Kak. Ya, ini buku program. Hanya di sini tertulisnya buku program kerja ambalannya. Ini hanya contoh saja kan. Sebaiknya buku ini untuk penting merencanakan dan mengoperasikan program agar dapat sukses. Susunlah program secara detail, tulis dan catat. Hal tersebut berguna pula untuk dipelajari guna pengembangan di masa depan. Ini ada nanti formatnya, ini hanya untuk penegak, tapi sebenarnya sama ini juga. Sebenarnya sama. Hanya bedanya SKU-nya di sini SKU mau kapan misalnya pelaksanaan pengujian SKU. Mau kapan misalnya setelah SKU, mau kapan kita memperhatikan untuk SKK-nya dan seterusnya. Di sini bulannya tinggal menulis dan sebagainya. Nek Kak Indra. Nah ini buku tamu sebagai buku pelengkap untuk mengetahui siapa sajakah yang pernah berkunjung di Gudep, kemudian dapat dijadikan alat ukur intensitas suatu gugus depan. Ini sudah biasa, ada nama, maksud dan tujuan, kemudian ya itu salah satunya itu Kak. Ini buku tamu, kemudian selanjutnya. Nah administrasi keuangan Kak, kalau ada misalnya iuran dari anak, kemudian ada juga yang dari infak itu Kak. Maksudnya untuk memudahkan dalam kegiatan latihan itu, kalau di suatu daerah itu ada istilah setiap latihan anak itu masukkan kenceleng uang misalnya untuk kegiatan latihan.
Jadi satuan yang diizinkan untuk mendapatkan dana dari Gudep, dari MABI, orang tua, peserta didik, dan juga dari sponsor yang lainnya, misalnya melalui Gudep, untuk kepentingan operasional satuan, dana tersebut dicatat secara lengkap dan kwitansi-kwitansi dan tanda tangan terima, kemudian pengeluaran uang harus tertib lengkap dan dapat dicek suatu waktu bila diperlukan. Ini Kak, sangat tertib, apalagi kalau masalah keuangan sangat sensitif. Dan ini biasanya dalam laporan pertanggungjawaban pembina, dalam MUGUS, musyawarah Gus depan itu juga suka ada yang seperti laporan mengenai keuangan salah satunya. Kemudian silakan selanjutnya. Nah ini, untuk menjamin agar keuangan terorganisasikan dengan baik, ketentuan ini, nah, keuangan harus dilaksanakan secara ketat dan disiplin. Nah di sini saya kira maksud ketat secara disiplin itu yang memegang uang ulah nu kumaha tenok nu berehan teuing gitu teh. Ya ulah nu berehan teuing. Ya, pokoknya yang kalau yang meminta nah keuangan yang sesuai dengan kebutuhan baru diberikan, bukan hanya untuk diembah-embah, Kak. Bukan untuk diembah-embah. Semua penerimaan pendapatan dimasukkan dalam rekening. Ya, kalau besar dimasukkan dalam rekening. Nah, ataupun juga ada di sekolah, jangan sampai yang penting kan ini mohon maaf kadang-kadang kalau di sekolah itu lupa ada terpakai misalnya sehingga di akhir tahun ya agak kebingungan gitu. Makanya di sini. Kemudian semua dana melalui bank, misalnya kalau dari bank pengembalian harus atas persetujuan ketua Gudep. Ketua Gudep yang ditandatangani sedikitnya oleh orang anggota yang telah ditentukan ini. Nah ini masalah tata tertib, masalah keuangan ini saya kira ya akan sama di mana-mana juga. Kemudian setiap akhir tahun diperlukan adanya pemeriksaan keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gudep. Ada BPK Gudepnya itu memeriksa. Kalau ada lah. Misalnya, bila dianggap perlu, ya dibantu auditor yang independen. Nah, bendahara membuat laporan bulanan kepada ketua Gudep pada setiap akhir bulannya. Itu Kak, contohnya saja lah. Jadi gugus depan malah saeutik apal ieu. Kita Kak naik ke Indra. Nah, ini contoh bendera kemudian juga stempel Gudep. Bendera ini Kak, ukurannya harus sekian, kemudian panjangnya, kemudian lebarnya, dan di pinggir juga ada di sini. Nah, ada stempel Gudep juga sama. Baik, Kak, next. Nah, kemudian ada sedikit lagi satu materi yang tadi Kak. Ya, nanti kan ada. Ya. Nah, ya bisa diperbesar. Nah, ini Kak, ini bagan organisasi gugus depan yang berpangkalan di sekolah dasar Kak. Belum muncul Kak. Belum muncul di slide Kak. Ya. Sudah muncul Kak? Sudah Kak. Ya. Sudah. Nah, itu bisa dilihat Kak. Bisa dibaca tidak Kak? Bisa Kak, bisa. Ya. Sebentar saya akan maju sedikit. Nah, kemudian sulit terbaca di Badager.
Nah, Kak ini. Ya. Nah, bagan organisasi gugus depan yang ada di sekolah dasar di sini ada barung, Kak. Kalau barung itu siaga, kemudian kalau di penggalang ada pasukan penggalang. Berapa jumlahnya? 3 sampai 4 regu, Kak. Jumlahnya jadi 24 ataupun juga 32 orang penggalang. Ini berapa? Ada satu pembina pasukan penggalang. Nah, 1 pembina penggalang, kemudian 2 pembantu pembina penggalang kalau ada. Ini yang idealnya begitu, Kak. Nah, kemudian bagaimana teknik pembentukan regunya? Nah, tentu saja Kakak sudah biasa jangan sampai membentuk regu itu kusabab eta mah budak panggedena. Tidak, Kak. Tentu saja dengan cara praktek musyawarah, Kak. Nah, kemudian ini 1 pasukan penggalang itu dipimpin oleh pemimpin regu utama yang dikatakan dengan pratama, Kak. Sama putra putri juga. Pratama putra, kemudian pratama putri. Dan si pratama itu, Kak, tidak berlaku berterus-terus misalnya 1 tahun jadi pratama, tidak, Kak. Tidak. Yang penting dalam kegiatan itu bisa bergantian selama bisa memimpin gitu, Kak. Jadi pratama nanti lebih jelasnya dalam kegiatan, bisa lebih jelasnya dalam kegiatan praktek di lapangan. Ini nanti ya, bisa dipelajari oleh kakak yang sebenarnya jangan sampai memilih regu dan sebagainya. Tentu saja kalau di pramuka itu harus dengan game. Nah, seperti kakak kemarin juga menggunakan dinamika kelompok gitu, Kak. Itu kan permainan, hanya dinamika kelompok itu permainan untuk orang dewasa. Kemudian kalau anak itu dengan cara bagaimana? Insya Allah nanti dalam kegiatan bisa dipraktikkan. Jadi jumlahnya hanya 3 sampai 4 regu. Berarti kalau yang siswanya banyak, misalnya lebih dari 4 regu putranya, berarti harus 2 pasukan di sekolah itu. Harus 2 pasukan di sekolah itu. Itu menurut ketentuannya. Nah, kemudian idealnya 1 pembina penggalang dan 2 pembina pembantu penggalang. Kemudian ada pembina gugus depan di Kadu. Ada pembina gugus depan. Kemudian juga di sini lihat pembina gugus depan ada badan pemeriksaan gugus depan. Ada dewan kehormatan gudep. Nah, bahkan di dewan penggalang juga ada dewan kehormatan penggalang. Hanya biasanya ini mohon maaf, yang biasa salah itu yang di SMP, setiap yang sudah sampai kelas 9 itu dijadikan dewan kehormatan. Padahal tidak, Kak, bukan yang itu. Bukan yang itu, bisa juga dari anggota regunya ataupun para ketua regunya menjadi dewan kehormatan atau semacam di dewan kehormatan penggalang, kemudian dewan kehormatan di penegak juga sama. Ini dewan kehormatan gudep, kemudian ada ketua gugus depan, ada majelis pembimbing gugus depan atau majelis. Kemudian yang selanjutnya masih ada di sini. Nah, pembinaan satuan, Kak, ini bagan organisasi gugus depan. Ada, karena kemarin juga sudah disinggung masalah satuan terpisah, majelis pembimbing gugus depan, kemudian ketua gugus depan, dewan kehormatan gugus depan, kemudian pembina satuan dan lembaga pemeriksa keuangan. Ada pembina siaga, Kak. Ada hanya bedanya sedikit, kalau di siaga itu putri boleh menjadi pembina siaga, boleh putri. Kalau di siaga.
Ya, kalau di siaga. Tapi tidak bisa putra, pembina putra menjadi pembina putri kan tidak bisa ya. Boleh di siaga boleh. Ya, kecuali kalau di penggalan ya mulai berlakunya. Ya, harus betul-betul satuan terpisahnya. Kemudian kesananya juga ke bawahnya sama, ada baru, kemudian ada regu, hanya ingat 3 pasukan. Baik, kakak-kakak, sampai di sini kita mari berdiskusi sekarang untuk kemajuan di gugus depan kita, mulai dari administrasi yang tadi, administratuan, barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, perlu didiskusikan, disilakan Kak. Seperti biasa, tolong disebutkan nama dan kelompoknya. Ya, silakan. Silakan yang paling ujung, ya, yang atas Kakak Putri itu dari mana Kakak Putri? Saya Kak. Ya, silakan Kak. Siapa dulu Kak? Ya, silakan yang atas tuh. Siapa? Kak Ida Rosida. Ya, siap Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok A5, nama Ida Rosida dari Panawangan. Izin bertanya, dalam pembuatan buku induk itu ada di sana ada nomor tanda anggota ya Kak. Nah, sejauh ini saya belum membuat nomor anggota untuk anggota pramuka karena masih bingung, belum ada pencerahan bagaimana tekniknya, kemudian siapa yang mengizinkan membuat itu, apakah dari pembina atau bagaimana gitu. Iya, itu mohon orang Panawangan. Kada hilap kupatna. Ya. Kemudian satu lagi Kak, untuk kan ada nomor anggota itu ya, boleh tidak dibuat dalam bentuk kartu anggota kemudian dicetak oleh gudep masing-masing gitu, gudep yang kita bina gitu, atau bagaimana? Atau dari mana gitu yang semacam kartu anggota itu? Ya. Baik, terima kasih Kakak. Nah, masalah kartu anggota Kak. Jadi tidak semena-mena gudep bisa membuat kartu anggota. Jadi langkah-langkahnya gugus depan mengajukan ke Kuartir Ranting, kemudian Kuartir Ranting mengajukan ke Kuartir Cabang. Itu langkah-langkahnya. Jadi Kakak supaya lebih cepat komunikasinya, mulai ada perpindahan dari siaga ataupun dari penggalan, misalnya siaga, ya misalnya sudah masuk penggalan, nah tinggal laporkan, catat, kemudian konsultasikan dengan Kuartir Ranting, kemudian nanti Kuartir Ranting akan konsultasi ke Kuartir Cabang yang mengenai misalnya bidang hukum ya kalau KTA. Ya, Orgakum dan organisasi hukum di sini masalah KTA, dan nanti dari Kuartir Cabang akan menyampaikan ya ke Kuartir Ranting nomor kartu tanda anggota tersebut itu Kak. Jadi tidak bisa dicetak sendiri. Tidak bisa. Saya masih bingung bagaimana ini. Dulu waktu LT kan harus ada nomor anggota katanya gitu. Oh iya betul. Jadi saya masih bingung dari mana gitu. Ya terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya. Disilakan yang lain Kakak. Ya Kak. Ini Kak. Kak Asep Sepulo sepertinya ya. Kak Asep Sepulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak. Ini di buku inventaris ada poin asal usul barang tersebut gitu Kak.
Itu mohon penjelasannya di buku inventaris itu tentang asal usul barang tersebut Kak. Gimana tolong penjelasannya? Apa Ya, dari kalau tongkat dari kebun awi gitu pemain gimana? bagus Kak Asep, bagus. Jadi maksudnya begini Kak, asal usul di sini misalnya membeli barang itu dari mana gitu Kak. Misalnya dari toko mana misalnya. Jadi ataupun juga ada ataupun dengan istilahnya ini kebetulan ada Kak Mabigus Kanok masuk PWMM tidak gitu kan. Dari Jadi barang hibah gitu kayaknya. oh ya dari barang hibah ya seperti itu Kak Asep ya. Ya, tongkat misalnya ini dikumpulkan dari peserta didik gitu kan disebutkan. Jadi tidak disebutkan di kebun awi ini. Baik, Kak. Yang penting dicatat Kak maksudnya supaya tidak sampai terjadi ya kehilangan ini tongkat ini berapa kehilangan itu Pak. Semacam tenda ada yang minjam kalau ada catatannya kan jelas gitu kan inventarisnya itu. Baik Kak. Saya Komiti. Kak siapa? Meti Kak. Oh Kak Meti. Ya. Terima kasih Kak. Saya matematika dari kelompok 3A dari Keluarga Marican. Izin bertanya tentang pembuatan surat. Untuk yang menandatangani karena di Penggalang itu kan satuan terpisah ya putra dan putri. Selama ini saya ketika menandatangani surat itu hanya satu pembina gugus depan gitu karena tidak ada pembina putra. Itu apakah memang menyalahi aturan atau kalau misalkan memang harus ada, bisakah saya meminjam nama gitu yang penting ada gitu namanya pembina pramuka putra gitu karena memang tidak ada gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak. Memang kalau menurut ketentuannya harusnya ada Kak, harusnya ada. Tapi istilahnya kalau di pramuka itu tak ada rotan akar pun jadi barangkali begitu. Jadi jangan sampai karena tidak ada ini, bagaimana akhirnya suratnya tidak dibuatkan kan misalnya begitu. Jadi memang ketentuannya harus ada Kak. Yang sebenarnya itu betul-betul satuan terpisah pembina gudepnya itu jelas ada dari pembina gudep, pembina putra, pembina putri. Tapi kalau hanya yang ada saja Kak. Jadi yang ada. Tapi yang ada ya Kak. Ya, kalau memang tidak ada Kak, ya. Kalau memang tidak ada, ya. Jangan sampai pinjam nama. Ini yang paling berbahaya pinjam nama Kak. Pinjam nama misalnya sehingga mendingan kalau dia lebih paham dalam bidang kepramukaan misalnya. Tapi kalau kurang paham ya jangan sampai lah, tak usah dipaksakan Kak. Istilahnya memang ketentuan harus itu, tapi kalau tidak ada jadi jangan sampai tidak berjalan gitu. Itu aja lah gambarannya. Jadi bahasa tak ada rotan akar pun jadi. Yang penting pramuka bisa jalan ya. Ya siap Kak. Ya. Ya Kak, Ya. Saya Denny Mulyadi dari kelompok 3A Kak. Ya. Selamat siang Kak Ede. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaannya nih tentang administrasi ya Kak. Tadi kan dijelaskan bahwa administrasi itu ada dua jenis ya. Ada yang gudep dan ada yang satuan. Yang saya tanyakan apakah ada administrasi untuk regu? Ya, soalnya kaitannya begini. Setiap kali mau LT ya atau misalkan ada akreditasi atau apa itu ditanyakan administrasi ya. Nah ketika LT itu yang ditanyakan itu administrasi regu gitu. Nah yang di bawahnya itu apakah yang gudep atau yang satuan gitu kan? Ya sementara yang pergi lombanya itu kan satu regu gitu. Ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua sedikit lagi Kak, sedikit lagi untuk stempel. Untuk stempel di sana kan stempel itu yang dicantumkannya satu gudep ya Kak. Jadi tidak dua gudep pakpi gitu. Nah, yang berhak menggunakan stempel itu apakah pembina atau Kak Mabigus bisa gitu untuk penggunaan stempel. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ada gudep ya stempelnya? Ya. Nah, masalah administrasi di sini Kak, kalau mau lomba itu kan anak yang ditampilkan itu Kak. Tetap administrasi regu misalnya semacam pengabsenan dan sebagainya ini masuknya pada administrasi gudep Kak. Tapi yang dikerjakannya
kalau administrasi regu itu yang dikerjakannya untuk anak Kak, berlatih untuk anak. Jadi termasuknya pada administrasi gugus depan, karena kan di Pangandaran itu ada gugus depan, kemudian kebanyakan regu gitu Kak. Nah jadi kalau yang dilombakan itu kenapa menggunakan administrasi regu? Sebab kebetulan yang bergeraknya juga, yang mengikuti kegiatannya juga peserta didik yang terdiri dari regu. Nah, ketua regunya di sini yang harus bertanggung jawab memanage berbagai administrasi, dan kebutuhan itu administrasi regu itu hanya dibutuhkan misalnya pada waktu kegiatan lomba tingkat Kak. Jadi di luar itu kan sudah terdiri dari beberapa regu kan kalau di sekolah itu Pak. Ya. Ya, jadi itu. Kemudian masalah stempel, berarti maaf sedikit, berarti administrasinya administrasi regu tapi menginduk kepada data dari administrasi gudap gitu Kak. Ya itu. Ya terpisah dari ya tidak perlu membawa administrasi gudap gitu. Ya. Jadi membuat yang baru tapi yang satu regu itu saja. Ya, itu. Ya, makasih Kak. Ya, kemudian masalah stempel ini ada aturannya ya Kak Indah, aturannya dalam ada tambahan barangkali nanti ini orang ya ini yang lebih paham tentang stempel. Mohon izin Kak sekalian, terkait stempel memang ada dua ya, stempel untuk satuan putra dan stempel untuk satuan putri. Nah terkait penggunaannya ini ya Kak ya, terkait penggunaannya. Sebenarnya di penggunaan stempel itu hanya khusus untuk pembina saja. Karena satuan terpisah ya, pembina putra dan pembina putri. Nah itu ya Kak, kalau misalkan kembali lagi kepada artinya peraturan gugus depan, bukan peraturan gugus depan, peraturan sekolah. Nah ini biasanya ya kepala sekolah hayang nanda dah yang legal dan sebagainya. Nah itu kembalikan lagi kepada kesepakatan kakak-kakak. Nah itu biasanya kalau misalkan saya gugus depan terserah, ada ketua Mabikus biasanya tidak tahu dia mana yang putra atau mana yang putri. Nah ini atau bisa juga ditambahkan dengan stempel sekolah. Jadi pembina putra gunakan gudap putra, pembina putri gunakan stempel pembina putri, untuk sekolah gunakan sekolah. Nah hanya saja secara peraturan ya kayak secara peraturan yang membawahi gugus depan itu adalah pembina gudep ya, pemberitahuan kebijakan sebagainya adalah ketua Mendikbud. Makanya tadi oleh Kak Ede dikatakan bahwa fleksibilitas di sini ya, apalagi kaitannya dengan masalah keuangan barangkali itu Kak. Makanya di sana kakak-kakak lihat baca lagi administrasi satuannya ya, kemudian kalau misalkan bertangan dengan sekolah maka sesuaikan itu Kak barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Indah. Jadi itu yang lebih jelas ya itu Kak, aturan masalah stempel. Jadi oleh sebab itu saya kira Kak, kalau sekarang dalam aturan itu kan minimal kepala sekolah itu harus lulusan kursus orientasi MABI ataupun juga minimalnya kalau ikuti kursus jadi akan tahu KMD dan sebagainya. Ya, silakan yang lain. Saya Kak. Ya. Kak Eti. Kak Eti Nurhayati. Iya. Ya. Oh iya Kak Eti. Assalamualaikum Kak Eti. Waalaikumsalam Pak. Ini mengenai administrasi kepramukaan, alhamdulillah di sekolah kami sudah mulai tertib walaupun masih banyak kekurangannya. Yang ingin saya tanyakan ini tentang kartu perkembangan anggota. Mohon dijelaskan lagi bagaimana cara mengisinya, atau apakah itu untuk perkembangan peserta didik dari tingkatan SKU-nya atau setelah menyelesaikan SKU atau bagaimana gitu. Itu saja, terima kasih. Jadi sebentar mohon diulang karena kebetulan banyak orang di sini. Pertanyaannya yang jadi pertanyaannya, kartu apa tadi? Kartu perkembangan anggota, mohon dijelaskan. Oh iya, kartu perkembangan anggota itu ini ya bukan berupa kartu saja Kak, tapi berupa dalam catatan gitu Kak. Seperti tadi digambarkan, jadi dalam catatan untuk mempermudah apa? Ya, biasanya diberikannya dalam kurikulum vitae bagi si anak itu.
Nah, saya diceritakan di sana pengalaman-pengalamannya waktu di siaga pernah jadi apa, ataupun ya waktu di siaga, waktu prasiaganya juga ada. Jadi persis seperti pada waktu pengisian pada kurikulum VT-nya itu Kak. Ya. Ya, jadi masing-masing lagi. Ya, kemudian perkembangan termasuk juga perkembangan dari SKU-nya Kak. SKU ya, kemudian ramu rakit terapnya, kemudian apalagi kalau mau mencapai sampai Pramuka Garuda itu semacam apa SKK-nya Kak, SKK-nya. Nah, yang paling pokok kan minimalnya SKK yang wajib saja Kak. SKK, SKK yang wajib lah gitu. Ya. Itu perkembangan. Terima kasih Kak. Ya. Kemudian 2 orang lagi Kak, barangkali kalau 2 orang lagi Kak. Ya, kalau sudah. Saya Kak. Ya, oh ada yang masih penasaran, silakan Kak. Ya. Saya Kak dengan Kak Teti. Kak Teti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Selamat siang Kak. Izin bertanya, saya dari Kuarang Panawangan, Pangkalan SDN 2 Indragiri, melihat pengelolaan agenda ekspedisi surat menyurat, ada beberapa bagian yang belum saya mengerti, yaitu di bagian petunjuk pada nomor yang lalu ini, di poin ini. Mengisinya dengan apa itu Kak? Kan yang awal tanggal, kemudian nomor agenda, nomor dan tanggal surat masuk, lampiran, kemudian terima dari. Nah, di sini di poin 6, petunjuk pada nomor yang lalu itu saya kurang paham ini. Bagaimana mengisinya Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Maksudnya nomor yang sebelumnya Kak, dari yang sebelumnya Kak. Ini petunjuk pada nomor yang lalu, maksudnya petunjuk seperti apa Kak? Sebentar, buku induk, buku registrasi, buku tamu. Buku di buku agenda apa ini? Ekspedisi surat Kak. Oh, agenda ekspedisi surat. Ekspedisi surat. Ada kayak ya. Nomor 6 ya Kak. Petunjuk dari nomor yang lalu maksudnya. Ya. Jadi gambaran yang lalu itu suratnya apa? Kemudian kaitannya jadi ada supaya berkesinambungan maksudnya begitu Kak. Maksudnya hal yang disampaikan pada surat atau gimana? Ya, hal yang dalam surat sebelumnya apakah ada kaitannya ataupun tidak gitu Kak. Maksudnya. Itu pun juga walaupun dihilangkan ya begitu masalah Kak. Oh. Ini hanya sekedar contoh saja. Oh, Kalau iya. rumet gitu jadi mumet ya. Nggak, Iya. walaupun dihilangkan nggak apa-apa Kak. Oh. Jadi tidak baku kalau gitu. Ya, tidak terlalu baku Kak. Iya. Terus apa masih ada lagi kan nih? Untuk laporan keuangan Kak, Ya. keuangan di Gudep ya. Itu pelaporannya sebaiknya idealnya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu Kak untuk laporan keuangan. Dan dilaporkannya ke siapa itu? Ya, laporan keuangan ini Kak sebenarnya laporan keuangan bisa 1 bulan 1 kali. Nah jangan yang resmi-resmi Kak lah laporan keuangan. Jadi ya yang penting ada catatan, kemudian Mabigus mengetahui ada keuangan, kemudian yang lain juga ataupun guru-guru yang lain tahu bahwa di pramuka itu ada keuangannya itu Kak. Supaya tidak menimbulkan masalah kecemburuan sosial. Jadi laporannya bisa saja Kak. Di setiap sebelum hari Senin kan biasa suka briefing ya Kak. Suka briefing ya. Pembina pramuka mohon izin misalnya ada laporan masalah keuangan sedikit-sedikit itu Kak. Nah kemudian juga bisa yang tertulisnya dilaporkan aja. Nah setelah dilaporkan secara lisan, nah adapun nanti Pak untuk dipengetahuinya oleh Mabigus nanti. Itu Kak contohnya. Terima kasih Kak. Ya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah seandainya ada yang kurang jelas Kak, karena kebetulan nanti bisa dalam sharing ya, diskusi kelompoknya Kak nanti. Nah, kemudian dalam hal penugasan nanti akan sampaikan tugasnya lah hanya mencatat, menyamakan saja Kak buku-buku administrasi yang ada di Kakak, itu hanya menyamakan saja. Nanti ke Google Classroom. Terima kasih Kak. Dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Kembali saya mengatakan puas tidak puas itulah saya gitu Kak. Terima kasih. Dan nanti akan ya selanjutnya insya Allah Kak Mabigus, Kak Nok menyampaikan materi lengkap dengan diawali dengan nyanyinya juga barangkali ya. Karena Mantap Pak Ide. ya siap. Terima kasih Kak. Baik, mohon izin Kak sekalian itu untuk materi awal pada sesi kedua